Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi sejarah wajib yang lalu kita sudah bahas tentang manfaat sejarah. Sekarang kita masuk pada pembahasan perubahan dalam peristiwa sejarah. Pengertian perubahan dalam sejarah, kita lihat konsepnya. Konsep perubahan dalam sejarah yang pertama, perubahan dalam sejarah menurut Heraklitus merupakan pantarai. Apa itu pantarai? Pantarai, dengan kata lain, tidak ada hal yang tidak berubah. Jadi pantara itu tidak ada hal yang tidak berubah, apalagi sejarah. Kenapa harus berubah? Pertama, pelaku sejarah itu manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu selalu dinamis. Dinamis itu artinya ingin bergerak, ingin mencari yang lebih baik, ingin mencari yang terbaik. Jadi kalau makhluk sosial manusia ingin mencari yang baik atau yang lebih baik, maka tidak ada jalan lain adalah perubahan. Itulah sebabnya dikatakan pantarai. Tidak ada hal yang tidak berubah. Yang kedua, Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada 3 dimensi. Ini sudah sering kita dengar ya, yaitu dimensi masa lalu yang telah berlalu. Kalau pada diri manusia disebut itu pengalaman. Pengalaman itu dimensi masa lalu. Masa kini yang sedang kita jalani, dan masa yang akan datang yang akan kita jalani. Nah, ini sebagai contoh ya. Perubahan dalam suatu peristiwa sejarah, diantaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia yang terjajah menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah suatu perubahan, yaitu perubahan dari masyarakat Indonesia yang terjajah menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka. Sekarang mari kita lihat jenis perubahan. Yang pertama, perkembangan kehidupan masyarakat ada yang berlangsung lambat, evolusi, dan ada yang berlangsung cepat, revolusi.
Jadi perubahan itu ada dua, ya, evolusi dan revolusi. Perubahan yang lambat, contohnya adalah perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Ini lambat, ya. Sedangkan perubahan yang cepat, itu biasanya yang terkait dengan revolusi sosial, ya. Contoh revolusi Prancis tahun 1489 yang secara singkat mengubah Prancis dari bentuk monarki kerajaan menjadi bentuk republik. Yang kedua, arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, progres, dan keadaan yang lebih buruk, regres. Jadi perubahan itu bisa membawa kepada dua hal. Pertama, kepada yang lebih baik, ini biasanya diharapkan oleh semua orang, ya. Yang kedua, perubahan ke arah yang lebih buruk. Ini yang tidak diharapkan oleh semua orang, ya. Anda pun yakin kalau Anda ingin berubah, ya, dalam belajar saja pasti inginnya berubah lebih baik. Kalau ulangan dapat nilai yang baik, ya kan? Tidak ada yang ingin dapat nilai yang buruk, ya. Kecuali yang mereka sudah hidup segan mati tak mau, gitu ya. Udahlah biar dapat nilai jelek, biar gak naik, ya, biar cepat berhenti sekolah. Nah, ini orang sudah jadi orang yang cengeng terhadap kehidupan, ya, takut dengan kehidupan. Baru ditantang dengan sebuah permasalahan di sekolah saja sudah nyerah, apalagi nanti persoalan kehidupan yang lebih besar di masyarakat. Contohnya, modernisasi di benua Eropa pada abad ke-18, ya. Perubahan yang lebih buruk contohnya nih, krisis ekonomi di Indonesia. Jadi kalau modernisasi tadi perubahan yang ke arah yang lebih baik, ya. Sedangkan krisis ekonomi tahun 1998-1999, ya, di mana pergantian masa Orde Baru menjadi masa reformasi, itu merupakan perubahan yang lebih buruk, ya. Karena kondisinya itu membuat ekonomi bangsa Indonesia menjadi susah, ya. Perlu proses lama bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya, ya. Kita lihat berikutnya faktor penyebab perubahan, ya. Jadi setiap perubahan itu yakin ada penyebabnya. Apapun manusia yang dilakukan itu ada penyebabnya, ya. Anda makan itu kan penyebabnya karena lapar, Anda minum penyebabnya karena haus, ya. Nah, kita lihat penyebab perubahan. Pertama, faktor internal, ya. Faktor internal perubahan artinya faktor-faktor dari dalam yang membawa perubahan. Kelas 10 berapa sih semuanya, Nek? Satu, perubahan penduduk, ya. 100. Kalau terjadi perubahan penduduk, maka berikutnya akan terjadi perubahan. Oh, gitu. Yang kedua, penemuan baru. Sering disebut dengan discovery, invention, innovation, ya, inovasi, ya. Itu penemuan baru. Penemuan baru akan membawa perubahan. Contoh, revolusi industri, ya. Ada penemuan mesin uap oleh James Watt. Karena ditemukannya mesin uap, maka seluruh mesin digerakkan oleh mesin uap, dari mulai kereta api sampai mesin-mesin pabrik. Sehingga yang namanya pembuatan bahan pakaian itu tidak lagi ditenun secara manual dengan tangan, tapi dilakukan oleh mesin-mesin pabrik. Sehingga lebih cepat. Ya. Ini termasuk penemuan baru, ya. Discovery. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Adanya konflik dalam masyarakat itu bisa membawa perubahan. Baik itu konflik sosial yang terkait dengan masalah ekonomi, ya,
maupun konflik yang terkait dengan masalah agama, maupun konflik yang terkait dengan masalah ras, suku. Itu akan membawa perubahan. Yang keempat, pemberontakan. Di suatu negara terjadi pemberontakan, itu juga bisa membawa perubahan. Kalau pemberontak menang, maka akan terjadi perubahan di negara tersebut. Negara tersebut dikuasai oleh pemberontak. Kalau pemberontak itu mempunyai pemikiran yang baik dan bagus, maka dia akan bisa mengubah negara ke arah yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak punya pemikiran yang baik untuk merubah negara, maka negara akan semakin hancur. Akan membawa pada perubahan yang lebih buruk. Ya, contoh kayak pemberontakan di Afghanistan itu kan dulunya kerajaan ya. Kemudian terjadi pemberontakan oleh militer. Setelah militer berkuasa, ada lagi pemberontak mengkudeta lagi, ada lagi mengkudeta lagi, sehingga akhirnya terjadi intervensi negara asing, masuk Uni Soviet, masuk Amerika, terjadilah perang saudara di sana. Yang di belakangnya bermain adalah negara-negara besar, negara adidaya seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat. Akhirnya sampai sekarang negara itu menjadi negara yang berkonflik berkepanjangan, bukan ke arah yang lebih baik lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, faktor eksternal dari luar, perubahan antara lain faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah ya. Jadi kalau alamnya berubah dari yang tadinya hutan, kemudian terjadi penggundulan hutan untuk lahan pertanian, berubahlah di sana menjadi masyarakat yang agraris ya, yang bertani ya. Yang kedua, peperangan. Peperangan dari luar, serangan bangsa asing kepada suatu negara, itu juga bisa membawa perubahan ya. Ya, kita saja dijajah Belanda itu kan nggak lepas daripada peperangan ya. Yang kemudian membawa perubahan, kita dijajah Belanda. Kemudian datang lagi peperangan berikutnya, Perang Dunia Kedua. Akhirnya Jepang berperang dengan Belanda di Indonesia. Belanda kalah, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Itu pun membawa perubahan. Perubahan yang tadi kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Yang tentu saja berdampak pada masyarakat yang berbeda ketika dijajah oleh Belanda dan dijajah oleh Jepang. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini juga bisa membawa perubahan. Dulu kita tidak mengenal itu yang namanya lagu-lagu pop ya. Kita kenalnya lagu-lagu jaipongan, keliningan, lagu tradisional Jawa dan sebagainya ya, lagu-lagu daerah. Masuknya budaya barat membuat kita kenal dengan lagu-lagu pop ya. Kita tidak kenal dengan pakaian berdasi. Masuknya budaya barat kita kenal dengan pakaian berdasi, berjas. Dulu kita tabu itu ya. Pakai dasi itu menjadi suatu hal yang asing gitu ya. Menjadi suatu hal yang aneh. Sekarang tidak lagi ya. Nah, itu namanya pengaruh kebudayaan masyarakat. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang paling berkelanjutan. Saya ulangi lagi. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang paling berkelanjutan. Setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Jadi berhubungan. Masa lalu, masa sekarang itu akibat dari masa lalu. Masa yang akan datang itu akibat dari masa kini. Jadi masa kini itu berhubungan dengan masa lalu. Apa yang dilakukan masa lalu itulah terjadi masa kini. Apa yang dilakukan oleh masa kini terjadilah masa yang akan datang. Sama dengan Anda ya. Kalau Anda sekarang rajin belajar ya, rajin bersekolah, insya Allah Anda pintar. Anda pintar, Anda terus berkelanjutan. Insya Allah masa depan Anda baik. Cari kerja mudah ya. Bukan Anda mencari pekerjaan, bisa-bisa pekerjaan mencari Anda ya. Kalau Anda lulusan terbaik dari sebuah perguruan tinggi, bisa jadi pekerjaan mencari Anda.
Jadi Anda hidup susah atau senang tergantung Anda hari ini. Apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, itu akan dipetik hasilnya di masa yang akan datang. Itu sejarah. Jadi kalau sekarang belajar online Anda main-main, ya Anda akan tergilas oleh zaman. Bagaimana kalau nanti memang keadaan tidak memungkinkan kita belajar online terus sampai waktu 5 tahun? Anda tidak terbiasa, tertinggallah Anda. Orang yang terbiasa, dia akan terus berkelanjutan. Nah, ini namanya perubahan yang berkelanjutan. Konsep berkelanjutan dalam sejarah, ya. Kita lihat. Menurut Arnold Toynbee, mempelajari sejarah itu mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. To study history is to study the past to build the future. Jadi membangun sejarah itu mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Jadi bukannya bernostalgia mempelajari masa lalu itu, tapi kita mempelajari masa lalu itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang terjadi, kemajuan-kemajuan yang terjadi di masa lalu, ya. Begitu juga bagaimana keburukan-keburukan yang terjadi di masa lalu, ya. Agar keburukan itu tidak terjadi di masa sekarang, agar kebaikan itu terjadi di masa sekarang, kita belajar dari sejarah. Contoh, kalau zaman Nabi Musa kan ada Firaun, ya. Firaun itu kan sombongnya luar biasa, gitu kan. Ya. Mengaku dirinya Tuhan. Padahal dia hanya seorang raja mengaku dirinya Tuhan. Akibat kesombongannya Firaun jatuh. Anda bisa lihat lagi, ya. Namrud, ya. Sama Nabi Ibrahim, akibat kesombongannya juga jatuh. Anda bisa lihat di zaman modern, banyak kepala-kepala negara yang jatuh karena dia kesombongannya. Ferdinand Marcos, Soekarno, kurang hebat bagaimana jatuh oleh rakyatnya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari, kesombongan itu bisa membuat kita lalai, bisa membuat kita lupa, dan yang nanti penghujungnya bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Artinya kalau kita jadi pemimpin, jangan sombong. Soekarno saja jatuh, Firaun saja jatuh, Namrud saja jatuh, Marcos saja jatuh. Ya. Nah, itu kita contoh. Nanti kita belajar kalau kita memimpin, jangan sombong. Dengan kita memimpin tidak sombong, tidak ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Malah yang terjadi apa? Orang ingin mempertahankan kita jadi pemimpin. Wah, enak kalau dipimpin sama presiden ini, rakyatnya makmur, sejahtera, ya. Gak ada masalah, negara aman, gak ada tukang copet, gak ada penjahat. Kan enak gitu ya. Tapi kalau tiap hari cari kerja susah, makan susah, penjahat di mana-mana, ya, begal di mana-mana, kita nggak aman, nggak nyaman, rakyat akan mengeluh. Nggak enak dipimpin oleh presiden ini, hidupnya susah, cari kerja susah, kejahatan di mana-mana, hidup nggak aman, ya. Udah dalam rumah aja masih dirampok. Nah, itu sebagai gambaran. Selanjutnya, ini sebenarnya poin ketiga dan keempat, ya, lanjutannya. Perkembangan. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk ke satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Ya, contoh orang bertani, ya. Dulu sederhana saja, mungkin orang panen barangkali 6 bulan sekali, ya, malah setahun sekali baru panen, ya. Ada kemajuan dengan pengelolaan yang lebih baik, penggunaan bibit unggul, ya. Panen bisa setahun 2 kali. Sekarang, ya, dengan bibit unggul dan pengelolaan yang baik, panen bisa setahun 3 kali. Nah, itu kan namanya perkembangan, kan, yang terus berkelanjutan, ya, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Itu baru hanya dalam bidang pertanian, belum dalam bidang lainnya. Keberlanjutan atau kesinambungan, ya, terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi
lembaga-lembaga lama. Misalkannya pada masa kolonial penjajahan ya, kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu mengadopsi kebiasaan lama. Antara lain, zaman kerajaan itu kan ada upeti ya, dari kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkannya. Ada upeti di zaman kerajaan. Nah, Belanda itu meniru raja-raja pribumi, meniru raja-raja Indonesia ya, mengumpulkannya upeti, yaitu dalam bentuk yang dinamakannya pajak. Hanya namanya yang berbeda saja. Jadi pada dasarnya pajak itu adalah mengut uang ya. Mau apa namanya? Pajak itu mengut uang. Preman mintain uang di pasar-pasar itu juga sama. Sebutannya palak. Tapi kalau kita berbicara aspek keilmuannya itu sama dengan pajak tuh, preman lagi majakin gitu kan. Sama. Jadi kalau yang namanya ngambil uang itu udah pajak. Nah, ini yang keempat ya, lanjutan tadi ya. Ini 3 salah pengetikan. Pengulangan. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Jadi sering disebut dengan sejarah berulang. Sejarah berulang bukan berarti orangnya sama, ya, peristiwanya pada waktu yang sama, zaman yang sama, tidak. Yang terjadi sejarah berulang adalah sebab akibatnya itu ada kesamaan. Contoh, Soekarno itu dulu berhenti jadi presiden karena didemo oleh mahasiswa tahun 1966. Tuntutan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Turunkan harga, bubarkan PKI, ya kan, bersihkan kabinet dari PKI. Yang terjadi akhirnya Soekarno mundur, berhenti jadi presiden. Sejarah berulang terjadi pada Pak Harto. Dia sebagai presiden menyatakan mengundurkan diri karena didemo juga oleh mahasiswa. Luar biasa kan? Jadi seolah-olah bagaimana kita memperoleh kekuasaan akan dialami juga kita pada akhir kekuasaannya. Soekarno jatuh, didemo oleh mahasiswa, Pak Harto memperoleh kekuasaan dari Soekarno, tapi Soeharto juga harus jatuh didemo oleh mahasiswa. Itu sejarah berulang, ya. Orangnya berbeda. Yang satu Soekarno, yang satu Soeharto. Waktunya berbeda. Yang satu tahun 1966, yang satu tahun 1998. Yang mendemo sama-sama mahasiswa, tapi mahasiswanya kan berbeda. Sudah lain usia, ya. Itu namanya sejarah berulang atau pengulangan. Perubahan. Perubahan terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Tadi sudah saya contohkan, yaitu revolusi industri, ditemukannya mesin uap, akhirnya terjadi penggunaan mesin dengan serba mesin uap, lokomotif kereta dengan mesin uap, mesin-mesin pabrik dengan mesin uap, sehingga penenunan, pemintalan bahan-bahan pakaian itu tidak lagi manual dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh mesin. Sehingga lebih cepat pekerjaan itu terselesaikan. Dengan lebih cepat, maka harga barang pun menjadi lebih murah. Jadi industri pabrik itu membuat harga barang lebih murah. Karena biaya produksinya lebih ringan. Ya. Kita lanjutkan. Penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita tahu bahwa masa lalu itu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, sudah berlalu. Ada juga orang yang bilang yang lalu biar berlalu. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini. Dan
untuk meraih atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi sudah saya bahas, dengan kata lain, kita belajar dari masa lalu untuk kehidupan masa sekarang. Dan kehidupan masa sekarang yang kita lakukan ini agar lebih baik, agar kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadi masa lalu untuk masa kini untuk masa yang akan datang. Sekali lagi saya ulangi, masa lalu untuk masa kini untuk masa yang akan datang. Masa lalu adalah sejarah. Sejarah kita pelajari untuk masa kini. Masa kini untuk kita pelajari ya untuk masa yang akan datang, yang belum terjadi. Nah, itulah perlunya penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Karena kita belajar dari masa lalu untuk masa kini dan masa kini untuk masa yang datang. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti silakan Anda kerjakan ya post testnya, cari di bahan ajar ya. Namanya post test konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah.